Ketika kalian memerlukan support system, itu wajar, alami. Itulah sunnatullah, karena kita manusia banyak kekurangan, perlu dukungan dan bantuan orang lain. Kalau sudah semua ikhtiar dijalankan, pada akhirnya puncaknya support system adalah Allah saja. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar kita, ngaji kita. Malam ini kita masih ada di tema menemukan ketenangan menghadapi ketidakpastian. Baik, kalau minggu lalu kita membahas tentang informasi, minggu pertama kita membahas tentang resiliensi diri. Malam ini kita membahas tentang support system, sistem pendukung. Ya, sederhananya menghadapi orang lain di sekitar kita. Kalau minggu lalu kita berhadapan dengan teknologi, malam ini kita berhadapan dengan manusianya. Kita mulai saja ya, karena materinya agak panjang malam hari ini. Karena menghadapi manusia itu tidak gampang. Kita mulai saja ya, bismillah. Kita pahami dulu apa itu support system, sistem pendukung. Jadi sistem pendukung ini biasanya dipakai satu istilah untuk menyebut jaringan dukungan atau sistem pendukung di sekitar kita. Baik itu individu maupun kelompok yang memberi bantuan pada kita, apakah itu emosional, sosial, maupun praktikal. Ya sederhananya, kita itu punya banyak keinginan, punya banyak target, punya banyak cita-cita yang itu tidak mungkin tercapai sendirian. Pasti kita perlu dukungan orang lain. Ini nanti yang disebut support system. Jadi sistem pendukung. Wong manusia itu makhluk sosial kan hakikatnya, kata Aristoteles. Tidak mungkin kita bisa hidup sendirian. Apalagi kita sudah punya keinginan macam-macam, itu sudah ngaji malam hari ini misalnya, itu ya kalian kan punya banyak support system, sadar atau tidak sadar. Takmir masjid itu mendukungmu, kemudian mungkin bapak kosmu, ibu kosmu yang di kos-kosan mengizinkan, loh, kemudian saya juga pas bisa hadir, loh, macam-macam. Jadi tidak mungkin kita bisa mewujudkan cita-cita kita tanpa dukungan orang lain. Ya, ini dari perspektif yang berbeda sebenarnya menegaskan kalau ada orang kok sombong, merasa dirinya sehebat itu di atas banyak orang yang lain, itu sebenarnya menunjukkan dia tidak pinter. Apa bisa dia sampai di ketinggiannya tanpa support, tanpa dukungan dari orang lain? Ya di situ saya uraikan misalnya dari sisi emosional. Itu ada orang-orang yang memberi kita rasa aman, bisa memahami kita, bisa memotivasi kita. Ini dari aspek emosionalnya. Jadi orang yang orang tidak ngerusui kita itu pun sebenarnya juga support.
Jadi orang yang bisa memahami yang kita lakukan, bisa menerima. Nanti kalau kita salah bisa memaafkan kita, hatinya luas menerima kita. Ini juga pendukung kita secara emosional. Semakin banyak kita punya dukungan semacam ini, biasanya semakin leluasa kita mewujudkan keinginan kita. Kalau dari sisi sosial, ya lingkungan kita, sistem adat, budaya sekeliling, kebiasaan masyarakat kita, itu mendukung kita. Ini juga pendukung. Dari sisi praktis, banyak orang yang siap bantu kita secara tenaga misalnya. Bantu finansial, wis kamu tempuhlah cita-citamu, kalau pas uangmu habis bayar SPP ndak bisa, nanti saya lah yang ngasih utang, ndak apa-apa, piroto SPP-mu cuma di UIN saja misalnya. Nah ini kamu lumayan punya support system, safe, aman. Mungkin kalau diterjemahkan bahasa Jawa, support system ini apa orang Jawa punya istilah dekengan. Nah itu dekengannya kuat itu. Ya, dekengannya pusat itu. Jadi itu yang dimaksud support system. Nah, membuat kita kuat, membuat kita tangguh. Kalau minggu pertama kemarin kita membahas resiliensi, daya tahan kita menghadapi masalah. Yang banyak nanti membuat kita jadi lebih resilient itu support system ini. Kita merasa tidak sendirian, ada yang mendukung. Di situ saya contohkan keluarga bisa jadi support system, orang tua, pasangan, saudara. Ya meskipun tidak selalu, tapi bisa. Hidup ini kadang seunik itu. Ada kalanya malah yang keluarga tidak support, tapi justru teman yang jauh malah support kita. Kadang-kadang begitu. Itu uniknya hidup. Makanya kita belajar agak banyak tentang support system ini. Teman dekat malah cuek saja, tapi teman yang baru kenal kadang malah perhatian. Bisa begitu. Komunitas-komunitas, kelompok belajar, komunitas daerahmu, dan lain sebagainya. Termasuk support system itu tenaga profesional, psikolog, mentor, dokter, kiai, ulama, itu juga termasuk support system. Jadi, ya dengan adanya ahli-ahli ini, kamu kalau perlu apa-apa, butuh apa-apa, tahu jujuk kemana. Harus tanya kemana. Kalau tentang agama ya tanya ke ustadz yang kamu percaya, dan ustadznya ada dan siap jawab pertanyaanmu. Kalau kamu sakit ya ke dokter. Kalau yang sakit jiwanya ke psikolog, psikolognya ada dan siap melayanimu. Ini namanya support system, sistem pendukung hidupmu. Mulai dihitung ya nanti, kalian tujuanmu apa, kemudian sudah punya ndak sistem pendukung. Sistem pendukung itu bisa tinggal kalian nikmati, karena alhamdulillah sudah ada orang tua yang baik, teman yang peduli, ini support system. Tapi ada kalanya harus kalian cari, mana ya di antara temanku sebanyak ini yang patut jadi support systemnya, yang bisa mendukung saya dengan dekat. Nah, ini harus dicari dulu. Di antara sebanyak ini family, keluarga. Kalau keluarga sana agak cuek, keluarga sini lebih peduli, mendukung. Tapi ini milih. Jadi ada kalanya tinggal kalian nikmati, ada kalanya kalian harus milih dulu. Ada kalanya bahkan harus kalian buat, kalian bentuk. Misalnya kalian dari daerah ke sini tidak punya teman, terus siapa ya yang di sini anak Mojokerto misalnya, yuk kumpul-kumpul, yuk bikin organisasi, yuk. Ini sebenarnya ikhtiar membangun support system. Jadi membangun sistem pendukung untuk kalian.
Kayak kalian ya, misalnya di kos-kosan. Terus nanya, siapa ya di sini yang biasanya rajin ngaji filsafat? Aku ya. Terus kelompok tiap Rebo ke sini bareng. Ini sebenarnya kalian sedang membentuk satu support system. Jadi sistem pendukung. Nah, kalian ya bisa nanti, saya tahu kalian punya tujuan hidup yang macam-macam. Coba kalian hitung untuk tujuanmu yang ini dan yang itu, kalian sudah punya sistem pendukung yang kuat atau belum? Kalau belum, cari. Kalau tidak ada, buat. Karena itu tadi, kita tidak mungkin mencapai tujuan-tujuan hidup kita tanpa dukungannya orang lain. Baik, saya lanjutkan. Ini ciri-ciri sistem pendukung yang sehat. Nah, kalian cari ya, tadi kan tak suruh nyari. Coba kalian cari temenmu, orang-orang dekatmu yang punya karakter ini. Ini hebat untuk jadi pendukung kita. Yang pertama, orang-orang yang memberi kita rasa aman, bisa menerima kita apa adanya, tanpa syarat, tanpa harus menghakimi. Kadang-kadang kan ada teman itu yang sukanya menghakimi. Kamu harus begini loh, kamu harus begitu loh. Kalau kamu begitu bukan temanku. Aku tidak akan ngaku teman kalau kamu masih begitu. Ini masih bersyarat. Ya orang-orang kayak gini ya, dia masih menghitung kepentingannya. Kenapa dia tidak mau berteman denganmu? Ya mungkin karena kepentingannya terancam oleh gayamu sekarang. Kalau yang seperti ini sulit jadi pendukung. Cari orang yang tulus menerima kita, yang kita merasa aman kalau dekat dengannya. Makanya Rasulullah itu kan di salah satu hadis menyatakan al-muslimu itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi muslim itu yang baik itu ketika muslim yang lain merasa aman dari tangannya maupun dari mulutnya. Nah, ini berarti support system yang baik. Kalau kalian, saya pengen sih deket teman yang itu, tapi tiap kali saya deket sakit hati mesti kalau ngomong nyelekit. Kamu bukan support system yang baik bagi teman. Saya senang sih dengan teman saya yang sana, tapi ya tangannya itu loh. Tangan kalau sekarang tidak harus kemudian dipukuli apa ya mungkin postingannya itu loh. Jarinya itu loh, kalau ngomong nggak diatur. Berarti kamu bukan support system yang aman untuk teman-teman sekitarmu. Cari orang-orang di sekelilingmu yang kalian aman saya dekat dia. Dia positif buatku, membuat aku jadi lebih baik tanpa harus tiap hari menghakimiku. Kan nggak enak ya tiap hari kamu dihakimi. Kamu alah dasar orang kampung, alah dasar anak kuper, alah gitu. Yo sambil ketawa, cuma yo nyelekit. Nggak enak. Maka ciri support system yang sehat itu memberi rasa aman. Yang kedua, kita dan dia bisa saling. Jadi dia mendengarkan kita, kita juga mau mendengarkan dia. Ini kalau kita ada teman kayak gini enak. Kita mau bantu dia, dia juga mau kok bantu kita. Dia mengutamakan kita, kita juga mengutamakan dia. Aku peduli padanya, dia juga peduli padaku. Nah, ini saling mendukung. Kalau ada yang kayak gini, jangan dilepas. Kalian perlu orang-orang seperti ini banyak di sekelilingmu. Yang ketiga, teman, sahabat, keluarga yang membuat kita berkembang. Nah, ini mulai hati-hati ya, karena ada yang kita rasanya dekat sekali dengan dia, tapi kalau di dekat dia kita tidak berkembang.
kita tergantung padanya saja. Ini sistem pendukung yang tidak bagus. Jadi kalau ada teman, sudahlah kamu santai saja, urusanmu tak urusi semua, kamu tinggal. Ini membuat kita tidak iya sih dia orang baik, tapi membuat kita tergantung pada dia, sehingga kita sendiri tidak berkembang. Ini juga kita harus hati-hati. Bukan berarti tidak boleh berteman loh ya. Kalau begitu tidak berteman, bukan. Ini bukan urusan lanjut pertemanan atau tidak. Tapi berarti teman yang seperti ini bukan sistem pendukung yang baik. Dia tidak bisa ngupgrade kita. Kadang-kadang malah mungkin karena khawatir kita benci, terus kita apa saja diiyanin, didukung. Wong jelas-jelas kita salah terus, oh enggak, kamu bener, saya tahu kamu orang baik, enggak mungkin kok kamu salah, wis. Padahal kita jelas salah itu. Tapi dia masih begitu. Ini enggak bagus juga untuk sistem pendukung. Berarti ya kita macet, kita enggak berkembang, kita enggak jadi lebih baik. Ya meskipun saya tahu kalian kan seneng kalau ada teman kayak gini. Kita salah-salah ya dibenarkan saja. Padahal kalau dia memang sistem pendukung yang baik, cara dia mendukung kita antara lain ya tetap kalau kita salah diingatkan. Justru ini teman yang baik. Jadi bukan teman yang membiarkan kita melakukan apa saja, suka-suka kita. Berarti tidak memenuhi syarat yang ketiga, mendorong kemandirian. Yang keempat, terbuka dalam komunikasi. Jadi jujur, tulus, tidak manipulatif, hanya untuk menyenangkan kita atau manas-manasi kita. Komunikasinya enak, diajak ngomong nyambung. Kan banyak kalau kita punya temen, kalau diajak ngomong sebenarnya nyambung tapi pura-pura tidak nyambung. Males sih diajak ngomong, dia kalau ngomong itu berarti tidak jadi support system yang baik. Tapi cari teman yang diajak komunikasi enak. Dan yang kelima, menumbuhkan energi positif. Kalau kita setelah berinteraksi dengan dia, itu tambah semangat hidup, tambah gembira, tambah optimis, tidak sebaliknya. Kalau saya habis ketemu temen itu, wah capeknya luar biasa, lelah aku ngeladeni apa maunya, nuruti apa keinginannya kita, terus jadi kecapean. Ini berarti tidak membawa pada energi yang positif. Cari teman yang membawa energi positif. Setiap kali habis ketemu dia, tambah semangat saya melakukan ini, itu kebaikan. Ini berarti sistem pendukung yang baik. Ya, mulai dicek keluarga, teman, sahabat, coba diklasifikasi mana yang membawamu ke support system yang sehat ini. Baik, oke ya. Nanti kalian kalau punya banyak sistem pendukung dengan ciri ini akan lebih mudah. Dekenganmu kuat berarti untuk mencapai kesuksesanmu. Lanjut. Kalau ini manfaatnya, ini saya baca cepat ya. Kalian kan sudah percaya sampai detik ini bahwa support system itu penting kan gitu ya. Saya bacakan apa sih manfaatnya support system ini. Yang pertama, mengurangi stres dan kecemasan. Jadi teman kita itu yang mendukung kita itu meringankan beban, bukan nambah beban. Kan kadang-kadang ada teman itu yang isinya malah nambah beban. Kita sudah khawatir tambah ditakut-takuti. Kita sedih, wah nilai saya jatuh. Oh hati-hati kalau kamu nanti sampai semester sekian ke DO kamu. Oh apalagi sekarang itu. Kita tambah susah
masalah sudah banyak, dia malah nambah-nambahi stres. Nakut-nakuti, oh saya punya teman kayak kamu dulu, wah dia gagal hidupnya, diputus pacarnya, DO kuliahnya, yo awalnya kayak kamu gini, wah tambah susah kamu. Ya, kalau dia memang pendukung biasanya justru menguatkan kita, membuat kita lebih percaya diri. Dia menyemangati kita, enggak apa-apa, sekali dua kali gagal, ayo bangkit lagi, bareng-bareng yuk aku bantu. Ini enak, support sistemnya tangguh. Kemudian resiliensi kita juga meningkat, daya tahan kita lebih kuat. Jadi karena dia ikut mendukung. Kemudian kita tidak lagi kesepian, tidak lagi terisolasi. Apalagi dalam situasi sedih, masalah, drop. Itu kan paling mengerikan kalau kita merasa sendirian. Karena support system yang baik itu justru waktu kita mengalami kesedihan, kejatuhan, itu dia akan mendekat, mendukung. Banyak yang mendekat ke kita kalau kita sedang senang, kalau kita sedang susah, wis jangan deket-deket dia, nanti ketularan sumpek. Ini bukan sistem support yang baik. Sistem pendukung yang baik ya membuat kita merasa tidak sendirian, bahwa sejatuh apapun aku akan selalu ada dia yang siap menemaniku. Ini sistem pendukungmu kuat. Tapi kalau tidak, ya tidak. Mendorong pertumbuhan pribadimu. Jadi kalian tambah baik, kualitasmu tambah meningkat, dan seterusnya. Secara sosial juga membuat kita tambah erat. Kerukunan, kebersamaan tambah kuat. Secara fisik juga menguntungkan. Ada penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa orang yang sistem pendukungnya baik itu lebih kuat dari sakit dan lebih cepat pulih kalau dia sakit. Ya mungkin karena hatinya gembira, hatinya tenang. Orang tenang itu kan daya imunnya meningkat dibandingkan orang yang cemas, panik, dan lain sebagainya. Terus ya resiko depresinya menurun. Selalu ada orang yang bisa menguatkan dia. Manfaat spiritual makna hidup tentu saja. Semakin kita punya sistem pendukung yang kuat, semakin kita menganggap hidup ini berharga ternyata. Hidup ini bernilai. Saya tidak putus asa dengan manusia, tidak putus asa dengan kehidupan ini. Masih banyak orang baik ternyata. Ini membuat kita lebih bersyukur secara spiritual. Baik, semoga sampai di sini teman-teman paham ya tentang yang dimaksud support system. Nah, kita belajar beberapa filosofi yang nyambung dengan support system yang sehat ini. Saya awali dari sini, dulu pernah saya angkat filosofi ini. Ini filsafat dari Afrika Selatan, dari suku Zulu dan Xhosa. Ubuntu. Jadi Ubuntu ini dari bahasa sana yang artinya I am because we are. Aku ada karena kita ada. Ini terkenal sekali, dipopulerkan dulu oleh Nelson Mandela dan Desmond Tutu. Jadi keberadaan kita itu tidak mungkin lepas dari keberadaan orang lain. Dulu di sesi kebersamaan pernah saya ceritakan ya, ada cerita seorang antropolog. Itu satu ketika dia penelitian di Afrika Selatan,
kemudian melihat ada sekelompok anak-anak bermain di lapangan. Terus dia menguji anak-anak yang sedang main di lapangan itu. Dia beli buah satu keranjang, ditaruh di pinggir lapangan. Terus dia bilang begini, wahai anak-anak yang sedang main-main di lapangan, ayo lomba lari ke sini. Siapa yang duluan nyampe pinggir lapangan bisa dapat buah satu keranjang ini. Bayangannya dia, anak-anak langsung balapan gitu kan. Tapi ternyata tidak. Anak-anak di Afrika sana, begitu ada tawaran gitu, itu terus mereka saling rangkul-rangkulan, terus jalan bareng-bareng ke pinggir lapangan, terus sama-sama ngambil keranjang dan buahnya dimakan bareng. Terus antropolog tadi tanya, kok kalian melakukan itu? Kenapa? Jawabannya ini, Ubuntu. Jadi aku ada karena kita ada. Kalau aku gembira, tidak mungkin aku bisa segembira itu kalau sekelilingku susah, sedih. Kalau yang lain sedih, apa bisa aku gembira? Kalau aku sedih, yang lain juga akan ikut sedih. Jadi adaku sekarang seperti ini karena adanya kalian. Kalianlah yang mengadakanku sekarang, sebagaimana aku membuatmu ada sekarang. Ngaji ini, itu kan karena ada saya, tapi juga karena ada kalian. Hanya ada saya, tidak ada kalian, tidak jadi ngaji. Ada kalian saja, tidak ada saya juga tidak jadi ngaji. Jadi adaku karena adamu. Ubuntu. Jadi kalau tidak ada kamu, mana ada aku. Ya. Jadi artinya I am because we are. Aku karena kita. Ya ini maknanya beberapa sih filosofi ini ya. Jadi yang pertama kebersamaan. Kita itu bisa berkembang secara terkoneksi. Tidak mungkin kita hebat sendirian. Tidak mungkin kita bisa pinter sendirian. Kita selalu perlu orang lain. Kita perlu kebersamaan. Sepinter apapun kalian, kalau tidak cocok dengan tetanggamu, dengan orang lain, ya mungkin hidupmu juga tidak tenang, tidak jadi pinter, tidak sempat belajar, tidak sempat baca, terganggu terus. Jadi jangan dikira tetangga kosmu, bapak kosmu, teman jauhmu itu tidak berandil dalam kesuksesanmu. Secara tidak langsung mereka juga andil, termasuk angkringan langgananmu, termasuk siapa saja. Jadi kalau tidak ada itu, yo kamu tidak ketemu makanan murah. Termasuk kafe-kafe yang ikhlas berbagi wifi padamu. Iya kan? Kamu beli kopinya segelas, nongkrongnya 6 jam. Dari jam 8 sampai jam 1 gitu. Loh, itu jangan dikira bukan andil. Jadi dirimu sekarang itu ada karena bantuannya orang lain. Itu filosofi Ubuntu. Yang kedua, kepedulian. Kepedulian itu apa yang menimpa orang lain, dampaknya akan kita rasakan juga. Jadi jangan dikira kalau kamu salah terus salahmu sendirian. Kesalahanmu akan berefek juga pada orang-orang sekitarmu. Termasuk ya kena dirimu sendiri. Jadi secara spiritual kita ini terkoneksi. Misalnya hari ini kalian punya status peserta ngaji filsafat misalnya. Lalu otomatis terkoneksi. Terus nanti kalian kemana-mana, misalnya kalian melakukan keburukan, ngomong ngaco, maki-maki orang, terus orang tanya, kamu itu maki-maki, pikiranmu jelek sekali, mulutmu jelek sekali, belajarmu di mana? Terus orang cari, oh ternyata biasa ngaji filsafat. Oh dasar, kena ya, semua yang ngaji filsafat kena.
Kamu merasa bahwa dirimu sendiri, tapi ternyata semuanya kena. Itu belum ditanyakan, koncone sopo kowe? Temenmu kena. Anake sopo kowe? Bapakmu kena. Candi kowe? Wah, kotamu kena, provinsimu kena. Kalau kamu di luar negeri, orang se-Indonesia kena. Dasar orang Indonesia itu. Ini kena se-Indonesia kelakuanmu. Kalian terkoneksi. Jangan merasa bahwa kalau kamu baik atau buruk, efeknya hanya ke kamu. Semua yang terkoneksi denganmu juga kena. Maka pedulilah. Jangan cuek. Yang ketiga, gotong royong. Tentu saja setelah bersama-sama mari mencapai target-target kebersamaan yang lebih besar. Dan yang keempat, empati. Jadi empati itu kemampuan kita untuk memposisikan diri di posisi orang lain. Itu empati. Seandainya aku di posisi temanku, mungkin aku sesedih itu. Ini namanya empati. Seandainya aku di posisi di dia, mungkin sedang gembira. Aku ikut gembira. Itu namanya berempati. Semakin di antara kita kuat kemampuan empatiknya, hidup sosial kita akan lebih nyaman. Iya sih, ini misalnya laptopku, aku nyetel lagu keras-keras kan urusanku. Tapi aku tahu temanku sedang belajar. Jadi seandainya aku di posisi dia sedang mau belajar besok ujian, kok terus ada teman nyetel musik keras-keras, mesti ini jengkel meskipun tidak berani mengingatkan. Sudahlah, aku tidak usah begitu. Ini namanya kemampuan mengempati. Jadi ini sebenarnya nanti jadi dasar rumusan pokok aturan emas moral itu kan. Lakukan apa yang kamu suka orang lain melakukan padamu, dan juga sebaliknya. Jadi sebelum melakukan apapun kepada orang lain, coba lakukan aspek empatik ini. Seandainya orang lain melakukan seperti itu padaku, apa aku senang, suka, rela? Kalau iya, ya sudah aku lakukan. Baik, jadi itu empati. Kalau kata Desmond Tutu, my humanity is caught up, is inextricably bound up in yours. Kemanusiaanku terperangkap, terkait erat dalam kemanusiaanmu. I am because we are. Jadi aku ada karena kita ada. Yo, kita lanjutkan. Ini nanti hubungannya dengan, jadi kita ini saling mendukung keberadaan kita masing-masing. Mari kita jadi sistem pendukung bagi siapapun di sekeliling kita. Lanjut. Ada filosofi lagi terkenal filosofi angsa. Angsa yang terbang berkelompok. Itu menarik. Jadi kalau teman-teman angsa itu bahasa Jawane banyak. Itu di Jawa unik ya. Banyak itu bukan bahasa Indonesia kalau di Jawa. Jadi angsa itu ketika bermigrasi di Eropa, itu biasanya membentuk huruf V. Victory. Kalian lihat ya, saya tidak tahu sekarang tidak ada angsa nyebrang ya. Kalau zaman dulu sore itu banyak, tapi tidak tahu sekarang mulai jarang itu. Kelakuannya manusia mesti yang membuat begitu. Jadi angsa itu pakai huruf V kalau sedang terbang migrasi, dan itu sebenarnya tidak sekedar kebiasaan, tapi ada yang meneliti maknanya dalam. Kenapa begitu? V itu nanti yang ada di ujung itu jadi pemimpinnya. Ternyata formasi huruf V itu pertama-tama bermakna efisiensi energi. Kenapa begitu? Karena setiap kali kepaan sayap angsa yang belakang itu bisa jadi meringankan angsa yang depannya yang mimpin.
jadi daya dorong. Jadi kayak angin dari belakang itu bisa mendorong ke depan. Dan itu terbangnya jadi lebih efektif. Bisa 70% lebih jauh. Nggak capek lagi. Jadi ada aturannya, itu kuasanya Allah. Yang kedua, kalau angsa yang mimpin di depan ini lemah, lelah, capek, sudah jauh, dia akan mundur ke belakang. Terus angsa yang di belakang maju ke depan. Bandingan ya, kayak manusia bolak-balik tadi, pemimpin tidak gelem mundur. Ya, sudah kecapean, kelelahan, kebijakannya mulai ngaco, tapi ya masih tidak mau mundur. Kalah sama angsa tadi. Jadi kalau dia lelah, yang dia mundur ke belakang, yang belakang maju ke depan. Kemudian angsa-angsa di belakang itu sering berteriak, ya bunyi. Jadi mengeluarkan suara. Ini semacam memberi semangat pada angsa yang di depan. Ini kebersamaan, solidaritas. Terus kalau ada angsa yang sakit atau terluka, kemudian keluar dari formasi, nanti biasanya itu ada dua angsa yang lain menemani dia ngawal ke bawah, ikut turun, dan akan ditemani terus sampai dua alternatif, dia sembuh kemudian balik terbang atau mati. Jadi ditunggui sampai mati baru ditinggal, atau sampai sembuh baru terus diantar bareng-bareng. Jadi tidak mungkin sendirian dia, minimal dia akan dapat dua teman untuk menemani melanjutkan perjalanan. Bayangkan, hanya sekedar angsa banyak, itu bagaimana dia jadi sistem pendukung yang luar biasa bagi komunitasnya. Perjalanan yang kerjasama, sadar posisi situasi, kalau capek ya mundur, memberi semangat yang lain, kalau ada yang lemah ditemani, tidak meninggalkan anggotanya di saat susah. Ini filosofi angsa yang terbangnya berkelompok. Itu makanya kalau dalam Al-Quran itu kita diminta mengambil iktibar, fa'tabiru ya ulil absor. Ambillah iktibar wahai kalian yang punya basiroh mendalam. Alam semesta ini sepenuhnya adalah pelajaran dari Allah. Nah, baik. Oke ya, ini yang positif-positif. Support system yang sehat. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Support system yang tidak sehat. Ini yang sering kita sebut toxic relationship. Hubungan yang toksik. Nah, ini yang sering sekali ditanyakan ini. Gimana Pak menghadapi hubungan yang toksik? Hubungan yang tidak sehat, merusak, merugikan, menjatuhkan kesejahteraan emosi dan mental kita. Kita lihat ya ciri-cirinya dulu. Seperti apa sih hubungan yang tidak sehat itu? Sistem yang tidak sehat. Tentu saja tidak bisa jadi dekengan kita, tidak bisa mendukung kita. Yang pertama, yang posesif, ingin mengontrol berlebihan. Kalau kita punya teman, mungkin juga punya keluarga yang terlalu mengontrol kita sehingga kita tidak bebas mengekspresikan apa kemauan kita. Ini yang harus kita lakukan. Itu harus tidak boleh. Itulah. Ini toksik. Loh, apa ndak boleh Pak? Wong itu orang tua kita, wong itu. Sebenarnya boleh saja sih, tapi tidak dengan cara memaksa. Kalau ada komunikasi yang baik, memahamkan dulu dan lain sebagainya. Tidak dengan menggunakan power untuk mengontrol dan memaksa.
Kalau kamu masih mau jadi pasanganku, harus begini, harus begitu. Nah, sering begitu ya. Kalau kamu jadi temanku, syaratnya ini. Kalau ndak itu ndak. Nah, itu ya termasuk yang tidak sehat. Yang kedua, kurang percaya. Isinya curiga, nuduh tanpa alasan, memata-matai. Ya, pasti tadi kamu begini ya. Nah, itu kemungkinan toksik sudah. Curiga terus, kadang-kadang malah memfitnah bahkan. Ini toksik. Hati-hati boleh, tapi kalau orang dicurigai itu kan tidak enak. Bayangkan kamu pulang, kamu padahal rajin kuliah, tapi begitu di rumah, kamu sering bolos ya di kampus, nilaimu kok jelek. Nah, itu kan loro hati kamu. Dicurigai tidak enak. Oke, sekedar orang minta klarifikasi tidak masalah. Tapi kalau kamu dituduh, apalagi dimata-matai terus. Bayangkan kalian tiap malam misalnya ditelepon siapalah saudaramu apa pasanganmu. Di mana? Belajar enggak? Jangan-jangan nongkrong di kafe ini. Kalau tiap hari begitu ya jengkel kan kalian. Tidak dipercaya itu enggak enak. Terus manipulasi emosi. Nah, ini juga. Jadi manipulasi emosi itu hubungan yang kita itu diposisikan selalu jadi orang yang merasa bersalah. Aku capek-capek ini yo gara-gara kamu lah. Coba kamu ndak begitu, aku ndak akan senang. Nah, itulah. Kita jadinya kayak orang salah besar terus. Kita jadi orang yang negatif terus. Ini kalau ndak bela-belain kamu, ndak mungkin aku kayak gini. Wah, itu sudah. Jadi gaslighting. Padahal mungkin bukan salah kita juga sih, tapi pokoknya kita dibuat merasa bersalah terus. Kita dibuat merasa kasihan sekali dia ya terhadap orang ini. Nah, orangnya gayanya juga begitu. Ini demi siapa aku kayak gini ini? Oh, itu kamu seolah-olah dia sudah berkorban banyak demi kita, sementara kita tidak memberikan apa-apa. Itu emosi kita mesti drop. Terus tidak menguatkan tapi justru menjatuhkan, meremehkan. Kita tidak didukung tapi dijatuhkan. Alah, kalau potonganmu kayak gitu aja enggak mungkin. Itu kita di drop sudah. Enggak percaya aku kamu. Kita nilainya tinggi misalnya, mesti nyontek. Kapan lagi gayamu, ngerti aku. Karena itu sudah. Prestasi kita enggak dihargai. Kita dijatuhkan terus. Ini kalau kalian punya sahabat kayak gini ya toksik dia. Menyusahkanmu terus, menyakiti hatimu terus, tidak mendukung secara positif. Kemudian komunikasinya buruk, isinya ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, atau tiba-tiba diam. Kita jadi salah tingkah. Ini kok tiba-tiba diam? Salah opo aku tadi? Salah ngomong bagian mana saya tadi? Itu jadi kembali ke atas tadi ya, kita jadi merasa bersalah. Nah, mungkin banyak ya di antara kita yang kalau ngamuk terus tiba-tiba diam. Kalian merasakan enggak teriak-teriak apa enggak maki-maki, tapi bagi sebagian orang diammu itu menyakitkan. Kalian juga harus sadar itu. Ini termasuk jenis komunikasi yang buruk. Kalau ada yang kurang berkenan, disampaikan saja, kan sahabatmu, temanmu, keluargamu. Apa sih susahnya berkomunikasi yang baik? Tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus diam-diaman. Makanya kalau dalam Islam itu sesama saudaranya, sesama muslim diberi waktu 3 hari. Ayo, siapa yang benci orang lebih 3 hari? Tidak mau nyopo, tidak mau itu. Kan kita kadang bertahun-tahun kan kalau sudah tidak suka sama orang. Padahal kalau Nabi 3 hari lah kamu.
Kalau sudah ya minta maaf lah, kembalilah bersaudara. Kemudian apalagi yang ini ya, kekerasan. Kekerasan itu bisa fisik, bisa juga verbal. Mengancam atau emosional, menyakitkan hati. Atau yang terakhir tadi ya, menguras energi. Itu ciri-cirinya toksik sudah. Capek luar biasa. Pokoknya kalau dia datang kita ambil nafas panjang. Datang dia, ini alamat ini sudah. Kalau dia pulang kita leganya luar biasa. Alhamdulillah temennya sudah pulang ini. Kita bisa bebas lagi. Nah, itu kemungkinan dia hubunganmu dengannya jenis toksik. Ya kalau sekelilingmu isinya orang-orang toksik semua, ya nasibmu buruk. Kamu kecapean tiap hari, stres, cemas, depresi tiap hari. Pada akhirnya mungkin ada dampak kamu tidak percaya diri, merasa harga dirimu turun, depresi, kamu jadi sulit percaya sama orang. Ada teman baru kamu ragu-ragu, jangan-jangan kayak yang kemarin-kemarin, nambah susah aja, nambah sumpek aja. Lebih baik sendiri saja. Nah, mungkin bisa begitu. Oke ya, semoga tidak banyak relasimu yang toksik. Kalau ada Pak, biarkan sebagai teman saja. Tidak harus diperdalam sebagai sistem pendukungmu. Cari lagi, perbanyak lagi teman-teman yang bisa menjadi sistem pendukungmu. Lah terus bagaimana Pak menghadapi toxic relationship ini Pak? Itu di keluarga saya ada Pak, sahabat-sahabat saya banyak Pak. Saya sering cemas, sering tidak percaya diri, sering depresi. Apa yang harus saya lakukan? Oke ya, ini praktis sebelum ke filosofinya lagi nanti. Apa sih yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan toxic circle, toxic relationship? Yang pertama, sadari dan akui, validasi diri. Jadi kadang-kadang kita denial, menyangkal. Iya Pak, saya punya teman toksik. Iya Pak, mau gimana lagi? Keluarga saya beberapa memang ada yang toksik. Tidak masalah, akui dulu. Tanpa harus menyalahkan diri sendiri. Karena seringkali kita itu kemudian menyalahkan, mungkin saya bukan sahabat yang baik, mungkin ya Pak. Jangan-jangan saya bukan anak yang berbakti ya Pak. Ini kita sering menyalahkan diri. Tidak apa-apa, kita sadar bahwa kita ini ya memang punya teman toksik. Kadang-kadang ada orang dekat kita yang toksik, diakui saja. Perasaan itu, rasamu yang seperti itu valid, sah, tidak apa-apa. Karena kamu berhak atas bahagia hidupmu sendiri. Jangan lari dari kenyataan bahwa memang ada orang-orang toksik di sekelilingmu. Karena kadang-kadang banyak orang yang melemparkan kesalahan terus ke dirinya sendiri. Jangan-jangan saya memang yang tidak bisa membahagiakan mereka, melayani mereka. Padahal mungkin faktanya ya memang orang-orang di luar dirimu itu yang bermasalah. Jadi yang pertama ini ya, biar kamu tidak tambah depresi. Yang kedua, untuk meminimalisir sakitmu dan pengaruh negatif dari mereka, tetapkan batas. Tetapkan batas itu contohnya begini, kalau saya teman yang ini, sudahlah ngomong umum-umum sajalah, tidak usah ngomong tentang tema-tema ini, sensitif, nanti dia mesti nyelekit selanjutnya. Nanti dia mesti menyakitkan kalau komen. Ini namanya menetapkan batas. Tadi kan saya minta, tetap berteman lah, tapi tidak harus sedalam itu. Pokoknya ketemu, tanya, say hello, terus tanya, hawanya kok panas ya?
Kapan ya musim hujan? Terus ngono wae, bahas cuaca, bahas terus kamu pura-pura jadi peramal cuaca, itu musim hujan ya. Kapan gerhana lagi ya? Wis bahas gitu aja. Nggak usah bahas yang sensitif-sensitif sudah. Jadi nggak usah tanya kapan lulus, kapan nikah, kapan hasil. Bangun ya, bangun batas yang kalian bisa, biar nggak mengarah ke sana. Kemudian kalau ada percakapan-percakapan yang mengarah ke situ, jawab singkat saja, biar ganti temanya cepat. Jadi, kapan nikah? Nggak tahu, insya Allah kalau Allah mengizinkan ketemu jodohnya ya, ngono wae wis, terus selesai. Jadi, pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang sensitif itu dijawab ringkas saja, yang nggak harus berpanjang-panjang. Nggak tahu juga saya. Pasrah saja saya pada Allah. Gitu-gitu saja. Kalimat-kalimat yang memutus rangkaian pembicaraan panjang. Kalau masih sulit dihentikan, batasi waktunya. Sudah ya, saya masih ada urusan, tidak apa-apa. Kalau masih duduk di situ tambah loro hati kalian, sakit hati. Itu yang dimaksud membangun batas, boundaries. Yang ketiga, biar tidak terlalu menyakitkanmu, ubah ekspektasimu. Kalian terlalu sakit karena mungkin kalian terlalu berharap bahwa orang ini akan memberimu apa, orang ini akan memahamimu, orang ini akan memaafkanmu. Harapanmu ketinggian sehingga kamu kecewa, jadi kamu sakit. Anggap saja dia orang lain yang kalau ngomong tidak sepenting itu. Jadi tidak harus terlalu diambil peduli. Ekspektasimu turun sudah. Ini mengurangi rasa sakitmu. Jadi kamu sangat sakit karena kemarin nganggap dia itu sahabat dekatmu yang mengerti dirimu, yang peduli bahagia susahmu, sehingga kelakuannya yang toksik sangat menyakitimu. Nah, sekarang kamu balik ekspektasimu. Enggak, ya dia memang sahabat sih, tapi hakikatnya orang lain. Kalau dia enggak terlalu paham saya, ya wajar saja sih. Dia enggak peduli juga enggak masalah, wong dia juga punya urusan lain di hidupnya banyak. Itu kamu lebih ringan. Kalau dia komentar macam-macam, itu paling basa-basi saja, cuma nyari tema obrolan saja daripada enggak ada. Ya, itu kamu ringan. Tapi karena kamu anggap berat, ekspektasimu tinggi, kamu lebih sakit. Kemudian boleh bikin trik-trik gitu ya. Kita kelola diri kita. Misalnya sejak mau ketemu kamu ingatkan dirimu, diingat-ingat ya, teman yang ini itu cerewetnya luar biasa. Kalau ngomong nanti bisa sampai kemana-mana yang tidak perlu-perlu diomong. Diingat-ingat, bertahan ya, nanti bertahan. Kamu ingatkan dirimu begitu. Terus mungkin pakai strategi apalah, tema ringan kayak tadi, atau humornya diperbanyak, boleh. Atau ya kalau sudah sangat panas, menghindar saja, lebih aman, lebih safe. Oke, baik. Ini menjawab banyak pertanyaan ke saya selama ini tentang menghadapi toxic circle, toxic relationship. Saya lanjutkan. Yang keempat, Pak, lah terus gimana Pak? Kita kan juga perlu sistem pendukung yang kuat. Kok orang sekitar saya ngaco semua ini? Yo, cari yang lain. Cari teman yang lain yang lebih sehat, cari komunitas yang lebih mendukungmu, cari mentor yang memahamimu, cari terapis yang lebih paham dirimu, dan lain sebagainya. Cari support system alternatif. Ini penting ya, karena ya bagaimanapun kita perlu pendukung. Kalau ndak ada di sekelilingmu, buat yang baru. Tidak masalah. Akan selalu ada orang yang frekuensi, vibrasi, visi hidup, keinginan dan masalahnya mirip dan dekat denganmu, yang bisa dijadikan teman, sahabat.
Kemudian kalau ini stoik ya, ingatkan terus dirimu bahwa kamu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kalian kontrol ya dirimu sendiri. Jadi kalau mereka toksik, ya sudah, itulah mereka. Tapi engkau yang bisa ngatur responmu pada mereka. Jadi, kan kalau kata Marcus Aurelius itu kan, kalau ada orang menyakitimu, itu engkau juga punya andil salah. Salahmu di mana? Kok kamu mau disakiti? Wong yo kamu cueki saja bisa kok. Lah kok kamu dengarkan, kamu seriusi. Jadi orang lain maki-maki kamu, itulah situasinya dia, kondisi dia. Kamu tidak kuasa pada dia, wong dia pribadi yang tersendiri. Tapi responmu terhadap maki-makinya dia, itu dalam kuasamu. Kamu dengarkan terus kamu jadi marah balik, atau kamu cueki dan kamu tidak peduli, itu kan kamu kuasa ngatur dirimu. Jadi dia ngomong apa saja panjang lebar, yuk. Kalau bahasa saya dulu di kampung, wis dianggap koyo kaset rusak ngono. Jadi kayak kaset rusak itu kan dia gak karu-karuan ngomongnya, tapi ya tidak bisa didengerin, biar sajalah. Anggap saja hiburan gitu saja. Itu kan bisa. Ya kita juga sih terlalu, kalau bahasa hari ini terlalu baper. Kenapa diambil serius? Wong kita cueki saja bisa. Jadi kita yang bisa ngatur respon kita. Ngapain energi kita investasikan sebanyak itu ke dia yang menyakiti kita? Ayo kita investasikan ke hal yang lebih positif. Pekerjaan kita, hobi kita, spiritualitas kita. Daripada dengerin kata-katamu, mending aku ngaji misalnya. Itu kan jadi positif lah. Ngapain kita habisin energi sampai di rumah masih kepikiran temanku tadi lah. Kamu menginvestasikan energi sebesar itu pada temanmu yang toksik, ngapain? Nah, fokuslah pada hal yang bisa kalian kendalikan. Kemudian pertimbangkan pilihan jangka panjang. Ini dalam konteks tertentu ya. Jika sudah sangat merusak sama sekali, mungkin kekerasan fisik verbal parah, pertimbangkan dua hal. Yang pertama low kontak, yang kedua no kontak. Low kontak minimal ketemu, kalau no kontak sudahlah kita putus, tidak jadi sahabat lagi. Tidak masalah juga. Karena ini hidup kita. Jangan sampai kita resikokan dia jadi hancur karena orang lain. Bukan berarti kita tidak berbakti pada orang tua atau tidak peduli dengan sahabat. Tapi yang pertama-tama kita lindungi mental kita sendiri. Toh kalau kita sehat jasmani rohani juga kita bisa melakukan kebaikan yang banyak pada orang-orang di sekeliling kita. Baik ya teman-teman, jadi tahu ya sekarang caranya menghadapi toxic circle, toxic relationship. Ini tadi yang kita rumuskan, support system yang tidak sehat. Tadi ada 7 ya. Sadari dan validasi, bangun batas yang jelas, ubah ekspektasi, kelola diri, cari support system alternatif, kendalikan diri, dan pertimbangkan kalau sudah parah pilihan-pilihan jangka panjang. Baik, sekarang ke filosofinya. Kalau tadi angsa, sekarang kita belajar tentang kepiting. Ada istilah crab mentality, mentalitas kepiting. Di sekitar kita banyak kepiting. Jadi kepiting itu cara berpikirnya orang yang tidak mau kita maju. Kita harus ada di bawah dia. Jadi istilah ini berawal dari satu eksperimen.
Jadi nanti teman-teman boleh melakukan eksperimen ya, cuma syaratnya jadinya beli kepiting hidup. Jadi coba cari ember. Nanti kalau ada beberapa kepiting, jangan satu. Boleh banyak, lebih bagus. Jadi di eksperimen itu kepiting itu kalian taruh di ember yang agak dalam ya. Nanti semua akan berlomba-lomba naik ke atas. Tapi ya, cirinya kepiting itu kalau dia lihat temennya lebih dulu nyalip dia, maka dia akan narik teman yang sudah lebih atas itu ke bawah biar jatuh. Makanya disebut crab mentality. Jadi nanti sampai lama tidak akan ada yang sampai di atas. Jadi begitu ada yang mau nyampe atas, ditarik oleh temannya jatuh ke bawah. Begitu nyampe atas, ditarik oleh temannya jatuh ke bawah. Jadi kadang-kadang ya malah jatuh bareng. Tidak apa-apa, yang penting tidak ada yang duluan keluar. Itu mental kepiting namanya. Nah, ini support system yang negatif sekali. Jadi kalau ada kepiting itu mencoba manjat keluar, akan ditarik ke bawah. Dan sampai lama kalian tidak perlu ngasih tutup itu. Tetap akan ada di, asal dia masih hidup itu dia akan tetap ada di bawah. Yang bisa ngangkat ya kalian sendiri yang punya pada akhirnya. Nah, itu namanya sindrom kepiting. Crab mentality. Jangan-jangan, ini jangan-jangan ya, wong yo ndak serius. Kenapa bangsa kita ndak maju-maju? Jangan-jangan ada aspek ininya juga, crab mentality. Begitu ada yang mau maju lah kok enak. Ya, jadi ini kalau bahasa agama diawali iri, dengki, terus ndak seneng kalau lihat orang sukses, unggul duluan, akan dia tarik ke bawah. Jadi ini ciri-cirinya apa? Iri terhadap keberhasilan orang lain. Di sekitar kita juga banyak. Tidak mendukung, malah menjatuhkan. Kita sendiri sudah berupaya naik, tapi kok terus dia tinggal menjatuhkan saja. Padahal kan membangun itu sulit, kalau menjatuhkan sih gampang. Kemudian biasanya terus menyebar komen-komen negatif. Kalau ada orang sukses, itu kebetulan saja. Itu yo karena orang tuanya privilege. Ya itu. Sebenarnya bahasa-bahasa orang iri. Jadi tidak senang kalau ada orang lain sukses. Masih mending bahasa kompetisi. Kalau bahasa kompetisi itu, loh kalau dia sudah naik, wah aku harus segera naik, tidak boleh keduluan dia, itu masih mending. Tapi ini dia narik yang sudah di atas. Jadi banyak di sekeliling kita orang seperti itu. Dia menahan orang lain agar tidak berkembang. Mentang-mentang dia lulusnya lama, terus bilang ke temannya, ngapain lulus cepet-cepet? Padahal itu sebenarnya dia takut diselip temennya. Terus dia bilang, lulus cepet-cepet lalu yang nganggur. Setelah ini mau apa? Sudahlah, masih enak sekarang statusnya mahasiswa gitu. Ini crab mentality. Dia senang lihat orang lain gagal agar dirinya tidak merasa kalah, tidak merasa tertinggal. Bahwa sudahlah kita sama-sama kayak gini aja lah, jangan keduren, jangan kejauhan gitu. Nah, ini namanya crab mentality. Ini filosofi pertama. Ada filosofi menarik lagi. Ada istilah bajak laut di perahu bocor. Bajak laut itu mewakili orang atau sekelompok orang yang secara aktif mengambil keuntungan sendiri. Egois, nyari enaknya sendiri, untungnya sendiri. Tapi ini dia membajak di perahu bocor. Jadi perahu itu ya anggap saja tempat bersama, bocor itu yang sedang bermasalah, sedang bahaya, sedang beresiko. Bajak laut di perahu bocor itu berarti orang yang harusnya bekerja sama
untuk mengatasi kebocoran, tapi justru dia mengambil keuntungan dari situasi itu sehingga situasinya tambah buruk. Jadi situasi yang sudah sulit tambah kacau. Ini namanya bajak laut di perahu bocor. Contohnya, mungkin contoh sederhananya ya, kalau kalian kemarin demo rame-rame, demonya damai kok, tertib kok, tiba-tiba ada provokator. Dari tertib terus jadi kacau, tambah hancur. Loh, kalian demo itu kan untuk nambal perahu bocor, tapi ada yang ngambil keuntungan dari situ. Akhirnya ya jadi tenggelam, sudah perahunya hancur sudah. Niat memperbaiki tidak jadi, malah masalah tambah. Nah, ini kasus namanya bajak laut di perahu bocor. Nah, kalian, orang-orang sekelilingmu juga ada yang seperti itu. Mengambil keuntungan di saat kamu susah, di saat kamu bermasalah. Entah dengan cara apa. Nah, kayak apa wis? Rentenir misalnya. Rentenir itu bajak laut di perahu bocor. Ngerti kamu butuh uang, sudahlah tak pinjemi ya. Ini saya mumpung baik hati, tapi yo besok bunganya 50%. Gitu ya kan. Itu bajak laut di perahu bocor. Akhirnya apa yo? Perahunya lebih hancur lagi, lebih tenggelam lagi. Ini termasuk circle yang toksik. Situasi yang memprihatinkan. Oke, kalian waspada ya. Yang pertama tadi crab mentality, mental kepiting. Dan yang kedua, bajak laut di perahu bocor. Di sekitarmu mungkin banyak bajak laut dan banyak kepiting. Hati-hati untuk mentalitasmu. Lanjut. Nah, ini tema utama kita malam hari ini ya. Gimana sih Pak menghadapi era ketidakpastian? Support system yang seperti apa yang harus kita bangun? Hari ini yang pertama, ayo diawali dari mengenali diri kita sendiri. Apa yang saya butuhkan? Yang paling saya butuhkan, apa saya ingin didengar, apa saya ingin informasi, apa saya ingin skill ini, skill itu, belajar kemana, dan lain sebagainya. Berarti apa? Kalian harus punya tujuan yang jelas, sehingga kalian juga tahu apa yang kalian butuhkan untuk tujuan itu. Kalau sudah jelas yang kalian butuhkan, terus kalian rumuskan, berarti saya harus berelasi dengan siapa yang bisa mendukung tujuan saya. Nah, ini namanya membangun support system. Oh, Pak, saya itu sejak dulu cita-cita saya ingin jadi ulama, Pak, ingin jadi kiai, Pak, misalnya. Oh, berarti saya butuh belajar agama yang banyak. Nah, apa yang harus saya lakukan kemudian untuk support sistemnya? Oh, saya harus banyak kenal sarjana-sarjana agama, santri-santri. Saya harus ke pesantren biar punya relasi dengan kiai dan lain sebagainya. Ini yang disebut kenali kebutuhan kita. Ya, syaratnya tadi ya punya tujuan. Tentang tujuan kita bahas minggu depan. Yang kedua, tentu saja pilih lingkungan yang positif. Hindari yang toksik tadi. Hindari juga lingkungan yang penuh gosip. Kenapa? Menghabiskan waktu, tidak produktif. Atau terlalu menekan, terlalu kompetitif. Itu juga tidak bagus. Kita tertekan tiap hari juga tidak bagus. Yang serius tapi santai bisa mendukung kita. Kemudian tadi ya, kita harus bisa saling mendukung di antara kita.
Jangan hanya egois mencari dukungan, kita juga harus jadi pendukung yang baik. Kemudian manfaatkan teknologi. Cari grup-grup online yang mendukungmu, grup WA, forum online, tapi yang positif ya, jangan yang toksik. Jangan yang tiap hari perang stiker sama hoax. Ya. Eman-eman waktumu, cari yang produktif. Syukur-syukur, kan tadi ada tujuan, ada kebutuhan. Kalian punya figur panutan yang bisa ditanya, yang bisa nuntun, bisa bimbing. Sehingga bisa jadi penuntunmu di tengah ketidakpastian. Kemudian yang terakhir, untuk support system di era ketidakpastian, jaga kesehatanmu. Lalu kalau kamunya sendiri drop, sakit, gimana bisa didukung? Wong yang didukung sudah loyo. Kalian harus tegak dulu baru bisa didukung. Jadi ini 6 hal ya untuk kita membangun support system. Ada isu lagi sekarang, Pak, sulit saya Pak bikin support system. Ada jalan terakhir. Kalau kalian memang benar-benar tidak ada orang lain yang bisa disandari, ada istilah self-support. Nyari sahabat kok sulit, ya sudah, kita jadi sahabat yang baik bagi diri kita sendiri. Ini namanya self-support. Kemampuan kita memberi dukungan pada diri kita sendiri, apakah itu emosional, mental, praktis. Kalau tidak ada orang yang bisa mendukung kita, sudah lingkungan saya toksik semua Pak, gimana ini? Ya sudah, kalau memang sama sekali tidak bisa, jadilah kamu sahabat bagi dirimu sendiri. Baik secara emosional, kognitif, fisik, sosial, alternatif maupun spiritual. Jadi sahabat bagi dirimu secara emosional, misalnya kamu belajarlah bisa menenangkan dirimu sendiri tanpa harus ditenangkan orang lain. Menstabilkan dirimu sendiri tanpa harus dihibur, didukung orang lain. Ini namanya self-support. Misalnya kamu bisa memvalidasi dirimu, ya saya sedang sedih dan wajar aku sedih karena mengalami ini dan kesedihanku itu sah, valid. Aku tetap berharga, aku tidak jatuh hanya gara-gara kesedihanku. Nah, ini namanya kalian bisa mendukung dirimu sendiri. Pikiranmu juga begitu, kamu tidak menyalah-nyalahkan dirimu. Iya saya gagal, tapi kegagalan ini pelajaran yang berharga buatku. Nah, ini kalian bisa jadi penghibur untuk dirimu. Aku akan belajar dan berproses untuk jadi tambah baik terus. Self-support juga tadi ya, kalian bisa mendukung dirimu sendiri secara fisik. Makan cukup, tidur, olahraga. Karena ya kuncinya tadi di situ. Kemudian sikapmu terhadap dunia sosial, ada pendukung, alhamdulillah. Tidak ada, tidak apa-apa. Jadi aku bisa mendukung diriku sendiri. Nah, ini self-support namanya. Dan kita bisa menyambungkannya secara spiritual, dengan keimanan dengan Tuhan, dengan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi kita mampu memberi dukungan pada diri sendiri, baik emosional, mental, maupun praktis. Ada beberapa tipsnya. Kalau ingin lebih kuat dengan dirimu sendiri, ini bahasa saya ya, strategis self-support. Strategi mendukung diri kita sendiri.
Yang pertama apa? Journaling, nulis. Kalian tidak punya sahabat, ya sudah, curhat lewat tulisan dengan dirimu sendiri. Kalau zaman dulu ada namanya buku harian. Ya, saya yakin beberapa di antara kalian pernah itu mentradisikan buku harian. Meskipun biasanya rajin di awal terus macet di tengah. Tidak apa-apa, kalian hidupkan lagi ya. Tempat curhat yang paling aman itu journaling. Kalian nulis sendiri, curhat dengan dirimu sendiri. Hari ini aku suntuk sekali karena di kampus dosen marah-marah, teman-teman cuek. Kalau yang mau cerita saja, kamu curhat dengan tulisanmu. Itu banyak meringankan bebanmu. Yo, kalau sekarang kan tidak harus beli buku. Kalau zaman dulu beli buku diari itu ya, sampai dikasih gembok itu zaman dulu biar tidak dibaca orang. Saya tidak tahu masih ada tidak ya itu yang diari digembok. Kadang-kadang sudah digembok kuncinya hilang. Padahal ingin nulis itu. Karena saking khawatirnya dibaca orang, saking privatnya isinya. Nah, nanti kalian buka ya, kalau pulang ke kampung coba dicek kan, semoga masih ada diarimu, terus kamu baca sekarang itu. Biasanya kamu terus ketawa-ketawa membaca. Padahal dulu nulisnya sambil nangis-nangis. Ya enggak apa-apa, itu menunjukkan kamu berkembang. Oke, jadi cara pertama itu ya, menulis. Cara kedua, self-affirmation. Pinter-pinterlah bicara dengan dirimu. Aku kuat kok. Aku berhak bahagia kok. Nah, itu jadi kalau kamu merasa bersalah sama orang, wajar saja salah, tapi aku siap memperbaiki kok. Nah, ini self-talk yang positif untuk dirimu. Membuatmu kuat. Oke. Kok teman-teman menjauhiku semua? Enggak apa-apa. Tanpa teman-teman pun aku masih bisa bahagia. Emangnya aku yang rugi, mereka lah yang rugi. Nah, itu roto pede, roto gaya gitu, tidak apa-apa. Menegaskan bahwa saya masih bisa bahagia meskipun dengan diriku sendiri. Kemudian lakukan ritual-ritual kecil yang membuatmu semakin suka dengan dirimu. Mungkin ngopi, ngeteh, jalan-jalan. Kalau yang religius, sholat malam, puasa Senin Kemis. Itu kan ritual kecil tapi membanggakanmu sendiri tentang dirimu. Membuatmu tambah percaya, wah saya yang kayak gini ternyata bisa ya puasa Senin Kemis. Itu kan keren. Jadi membuatmu semakin percaya diri, tambah mantap. Kemudian penting juga kalian bisa dikit-dikit lah teknik menenangkan diri, mindfulness, ambil nafas panjang, fokus, istirahat, ngambil jeda, menemukan makna positif dari hal negatif. Ini membahagiakan dirimu. Termasuk yang paling penting, kenali pola kebutuhanmu. Kapan istirahat, kapan harus kerja keras, kapan bersosialisasi, kapan menyendiri. Biar kalian lebih tangguh. Karena rumusnya tadi kan sosialisasi ayo, sendiri juga siap. Nah, ini support sistemnya double. Tidak hanya dari luar tapi dari dalam. Tidak hanya support system tapi juga self support. Ya, ini untuk membuat hidup kita tambah kuat, tambah tangguh. Baik, support system yang sehat sudah, support system yang negatif sudah, self support sudah. Sekarang isu selanjutnya. Kalau tadi kan kalian mencari dukungan, sekarang kalian tidak boleh egois. Kalian juga harus jadi support system yang baik untuk orang-orang di sekelilingmu.
Kalian harus jadi pendukung, tidak hanya mencari dukungan. Apa saja support system yang baik? Itu yang pertama, hadirlah sepenuh hati untuk orang-orang di sekitarmu. Jadi aktif, present. Kadang-kadang orang-orang di sekitarmu itu ingin ditunggui saja, ingin didengarkan saja. Ada kalanya kalau pas ketemu mereka, coba HP-mu dimatikan, taruh di tas, taruh di saku, perhatikan obrolanmu dengan dia. Kalau sedang nonton TV, ya TV-nya dimatikan. Ya, karena kadang-kadang kan jarang ketemu, begitu ketemu masing-masing menatap HP-nya sendiri-sendiri. Jadinya pertemuannya tidak berkualitas. Maka aktif present, tunjukkan bahwa aku siap hadir untukmu. Itu menurut saya penting. Tunjukkan bahwa aku siap membantumu kalau aku mampu. Yang kedua, lebih banyak dengarkan. Karena saya tahu kebanyakan kita kalau ada temennya curhat, kesusu pingin menasehati. Temennya yang curhat baru ngomong satu kalimat, nasihatmu sudah 3 paragraf. Kamu harusnya begini, yang sabar, yang panjang nasihatmu. Padahal mereka itu cuma ingin cerita, mengeluarkan apa yang ada di hati mereka. Lah kalau tidak kamu beri waktu, tidak kamu beri ruang, gimana mereka bisa cerita? Kadang-kadang mereka tidak cari solusi. Kalian cukup mengulang saja yang disampaikan. Oh, berarti kamu sedih ya karena ditinggal oleh mantanmu yang sekarang. Wah, saya dulu juga pernah gitu, sedih juga kok rasanya. Jadi temen mungkin seneng. Nggak harus nyari solusinya. Wah, kamu harusnya tetap sabar. Ambil iktibar dari pelajaran tadi. Wah, sekalian kemantepan. Ya. Kamu menasehati panjang lebar. Padahal kalau kamu sendiri ngalami juga puyeng. Karena apal teorinya saja sih. Karena itu ya kadang-kadang temanmu hanya ingin hadirmu, yang siap jadi wadah apapun yang mereka rasakan. Kemudian validasi perasaan mereka. Jadi kalau mereka merasa sedih, iya, aku ngerti kesedihanmu. Aku tahu itu berat sekali. Nah, jangan disepelekan. Alah kayak gitu aja kamu. Nah, itu dia sakit nanti, dia baper karena dia sedang butuh diakui bahwa sedihku ini valid, gelisahku ini valid, cemasku ini valid. Saya sering cemas, sering itu. Allah gitu aja cemas, kamu kurang zikirnya sih, kurang istighfarnya sih. Kita sering begitu. Jadi akui bahwa yang dia rasakan itu sah, karena memang kita ini manusia. Wajar saja ada sedihnya, ada beratnya hidup. Dan hindari istilahnya toxic positivity. Toxic positivity itu menganggap bahwa yang gagal itu sebenarnya tidak gagal, yang kalah sebenarnya tidak kalah. Ini namanya toxic positivity. Kalah ya kalah saja. Biasa kok hidup itu, ada kalahnya, ada menangnya. Jangan biar menasehati orang sebaliknya, padahal itu negatif, kamu posisikan positif. Dia jadi tertipu nantinya. Kamu bilang, tenang saja, gagal itu adalah keberhasilan sebenarnya yang tertunda. Nah, itu bisa menipu orang, nanti besok gagal lagi. Ya, jadi mau terang-terangan saja bilang, iya hidup itu memang kadang-kadang ada gagalnya. Kadang-kadang juga gagalnya berulang-ulang. Karena memang kita tidak menguasai hasil.
Yang penting sudah kita ikhtiari maksimal. Kan itu lebih menenteramkan daripada kamu tenang saja, itu keberhasilan yang tertunda itu. Tertunda sampai kapan ya? Diulang gagal lagi, diulang gagal lagi. Oke, validasi perasaannya. Kemudian kalau memang dia perlu bantuan, ya dibantu. Tapi ya tanyakan dulu, kamu ingin komentarku enggak? Kamu perlu solusi dariku enggak? Ya kalau temanmu bilang enggak usah, ya sudah. Pokoknya aku selalu di pihakmu. Itu sudah menenteramkan temanmu. Baik. Terus termasuk tadi ya, kalau kalian jadi support system, jaga batas. Support system bukan berarti kalian harus siap terus sih. Jangan sampai kamu bantu temenmu lepas dari kesusahannya, berakhir kamu sendiri yang drop. Ya kamu jaga kesehatan mentalmu juga, kesehatan fisikmu juga. Bukan berarti 24 jam sehari kamu siap. Nanti bisa masalah. Jadi kalian harus juga ngukur kekuatanmu. Kemudian pastikan kalian aman. Jangan menghakimi, jangan menggosipkan bahan yang kalian dapat, apalagi membocorkan ceritanya kemana-mana. Orang sudah percaya padamu, makanya dia cerita. Hargai itu dengan merahasiakannya. Meskipun dengan isyarat jangan. Kadang-kadang kan kita itu gaya. Kalau teman yang itu aku tahu rahasianya. Cerita dong. Oh jangan, saya sudah. Nah, itu ya mancing-mancing kamu sendiri kayak ngomong. Nggak usah dipancing-pancing begitu. Ya diam saja. Karena kadang-kadang kita gaya. Kamu nggak ngerti. Aku lebih tahu, dia curhat padaku kemarin. Cerita dong. Oh nggak boleh, kan harus rahasia. Jadi ya podo wae, itu mancing-mancing. Kamu sudah dipercaya, harusnya bisa dipercaya. Biar tidak kena trust issue nantinya. Terus, kalian hebat. Jadi support system bukan dengan membuat orang bergantung padamu, tapi membuat dia mandiri, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalian hanya nuntun, mengarahkan. Kamu menguatkan dia, aku percaya engkau bisa. Aku selalu di pihakmu, aku mendampingimu terus, ayo berjuang. Nah ini, biarkan dia mandiri, menyelesaikan masalah. Bukan kamu yang menyelesaikan masalahnya. Engkau hanya supportnya, pendukungnya. Karena kalau kalian yang menyelesaikan, nanti lama-lama dia tergantung. Tidak jadi mandiri. Berarti kalian bukan support system yang baik. Terus, yang terakhir, support system yang baik itu jangan nekat. Kalau sangat berat, yuk sarankan, yuk ke terapis, yuk ke psikologi, yuk. Kalau memang problemnya berat, jangan memaksakan diri jadi penyelamat. Nanti kamu ingin menyelamatkan dia, malah ngerusak dia. Kalau dia parah, ya lebih baik psikiater saja deh, atau ke psikolog saja deh, tidak masalah, lebih aman. Kalau memang gejalanya mungkin sudah selevel depresi yang lebih berat. Baik. Terus ada satu quotes menarik tentang support system yang baik itu. Ada kalimat begini, jangan hanya ngajari aku memancing, tapi arahkan aku ke sungai. Dan yang terpenting, jangan racuni sungai yang seharusnya aku pancing. Menarik ya peribahasa ini. Kita kan dulu ada peribahasa, jangan beri ikan, tapi beri kailnya. Tapi diberi kail kalau tidak diajari mancing buat apa? Kalian pegang alat pancing tapi tidak bisa mancing tetap. Selanjutnya apa? Ajari mancing, tapi terus yo jangan cuma ngajari mancing, tunjukkan sungainya di mana. Dan
Dan yang paling penting, jangan meracuni sungai tempat saya mau mancing. Ini maknanya dalam ya untuk konteks support system. Mengajari mancing berarti memberi keterampilan. Jangan hanya memberi keterampilan, tapi juga arahkan aku ke sungai. Memberi akses ke sumber daya, ke sarana, sehingga keterampilan itu bisa dipraktekkan. Jadi pendidikan saja tidak cukup, harus ada akses ke fasilitas, peluang, ekosistem, dan lain sebagainya. Itu namanya arahkan aku ke sungai. Jadi kalau kalian bimbing orang, jangan cuma dikasih teori, tapi tunjukkan ini loh yang harus kamu lakukan, masuknya lewat sini loh. Tapi ada yang lebih penting, jangan racuni danau atau jangan racuni sungainya. Kalian tadi mengarahkan ke sana, padahal medan itu sudah kalian rusak sebelumnya. Sudah kalian hancurkan. Percuma orang diberi ilmu, diberi alat jika lingkungannya rusak. Sistemnya korup. Jadi support sistemnya harus utuh. Tidak hanya diberi teori, tapi juga diajari teknik. Tapi juga dibukakan akses, tapi juga disiapkan arena yang cocok. Kalau bisa seperti ini, ya support sistemnya luar biasa. Oke, masih ada sedikit waktu ya. Dari semua tadi saya ingin masuk sebentar. Kalau ada yang tanya dalilnya support system, itu hadis ini sebenarnya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dun. Itu haknya kurang mim. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu seperti bangunan, yang satu menguatkan yang lain. Jadi kita ini harus seperti bangunan, saling menguatkan. Kita saling jadi support bagi sesama kita. Aku pendukungmu, engkaulah pendukungku. Ini dalam agama ya. Kuncinya apa? Kalau dalam Islam kuncinya 3 untuk jadi support system yang baik. Yang pertama ta'aruf. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila li ta'arufu. Saling memahami, saling mengenal di antara kita. Tidak mungkin kita bisa jadi support system yang baik kalau kita tidak saling kenal, tidak saling paham. Kalau kita saling tertutup, kalau kita saling abai, apalagi saling benci, tidak mungkin kita saling jadi pendukung. Kalau sudah saling memahami, yang kedua ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Salinglah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini baru kita mulai saling mendukung, saling mensupport tadi, ta'awun. Tapi juga jangan lupa kita manusia biasa, kadang-kadang juga salah, keliru, alpa, khilaf. Di antara support system yang kita jalankan antara lain adalah tawasau. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Ini rumusnya support system ya kalau saya dalam Islam. Ta'aruf, ta'awun, dan tawasau. Saling memahami, saling bekerja sama, dan saling menasehati. Disitulah nanti kita kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'du, yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Oke, saya tambah satu teori lagi. Kalau tadi sudah self support, sudah kita jadi support system. Terakhir saya ingin menyampaikan ini yang paling banyak disinggung. Pak, saya ingin support sistemnya Allah saja. Oh, ini luar biasa ya.
Jadi menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber utama kekuatan, penghiburan, sandaran, bukan hanya manusia. Bagus dan memang pokoknya di sini, tapi nanti kita bahas dulu sebentar, biar tidak salah paham. Ini nanti kalau dihubungkan dengan konsep Islam, itu nanti berhubungan pertama dengan tawakal. Kita pasrah pada Allah setelah ikhtiar. Yang kedua berhubungan dengan tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngapain Mbak saya minta tolong orang? Allah saja. Satu-satunya saya menyembah dan minta tolong adalah Allah saja. Dan yang ketiga zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita mencari ketenangan hidup, zikir. Nah, seperti apa Allah sebagai support system? Ya, di situ saya jelaskan ada unsur emosionalnya, ada unsur eksistensialnya, ada unsur moralnya, ada unsur praktisnya. Unsur emosional, kesadaran kita bahwa dengan dekat pada Allah, hati kita tenang. Dan kita tahu Allah lebih paham luka hati kita bahkan sebelum kita mengucapkannya. Allah adalah Al-Latif, zat yang maha lembut, yang tahu sampai detail kecil kelembutan, termasuk hati kita. Yang kedua, kenapa Allah kita jadikan support system? Karena Allah akan senantiasa membersamai kita, sementara manusia pada akhirnya akan meninggalkan kita. Jadi lebih pokok, lebih ultimate. Yang ketiga, Allah adalah sumber hidayah yang nuntun kita. Dan yang keempat, di level praktis keseharian ada banyak ibadah yang bisa jadi katarsis, yang bisa jadi pendukung kita dalam situasi sedih, susah. Misalnya sholat, doa, juga istighfar. Terus kalau ini teman-teman paham sebenarnya, karena nanti akan ada, lupa kalau begitu semua konsep support system tadi gunanya apa? Kalau pada akhirnya, sudahlah pasrah pada Allah saja. Jawabannya di sini. Jadi karena Allah juga sudah menetapkan sunnatullah. Termasuk tadi sunnatullah, kita ini makhluk sosial. Jadi Allah sebagai support system itu nanti kan berhubungan dengan kita mengenali batas kita, memperkuat, memperluas batas kita, dan pada akhirnya memasrahkan batas kita kepada Allah. Pak, berarti saya tidak perlu minta tolong pada manusia dong, saya minta tolongnya pada Allah saja. Cara membacanya tidak seperti itu. Kenapa? Karena di antara bentuk pertolongannya Allah adalah dengan hadirnya orang lain. Misalnya, ya Allah, saya tidak pintar urusan agama, tunjukkan padaku mana yang benar tentang urusan agama ini. Loh, itu petunjuk yang diberikan Allah dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk para ulama, dalam bentuk Al-Quran, dalam bentuk kitab-kitab. Jadi tidak bisa kita pokoknya semuanya saya kembalikan pada Allah saja. Iya, tapi ada mekanismenya. Di situ saya kasih kalimat, melupakan Allah memang tidak boleh. Itu namanya kita kufur. Tapi kita merasa saya tidak perlu pertolongan siapapun. Hati-hati, kadang-kadang jatuhnya bisa sombong. Jadi iya, mari kita jadikan Allah sandaran dengan memperbanyak doa, zikir, sholat, tawakal. Dari situ kita mendapat penguatan. Tapi selain itu, mari kita juga menggunakan
sebab-sebab yang disediakan oleh Allah agar beban kita lebih ringan. Persahabatan itu yo anugerah, pertemanan yo anugerahnya Allah, keluarga yang baik yo anugerahnya Allah. Jadi kita didukung mereka, mencari dukungan pada mereka, itu natural saja, sunatullah saja. Jadi mari kita anggap manusia, profesi, fasilitas apapun itu adalah sarana-sarana yang diberikan oleh Allah. Pak, saya tidak mau bertanya pada manusia, saya langsung tanya pada Allah. Ya apa Allah terus jawab? Nah, jawabannya lewat mulutnya para ulama, kitab-kitabnya mereka, kan begitu. Jadi gunakanlah sebab yang sudah disediakan oleh Allah untuk mengatasi kesulitanmu. Jadi tidak usah malu minta tolong, karena memang Allah yang menanamkan fitrah bahwa kita saling memerlukan. Allah sendiri yang meminta kita saling menolong. Ta'awun tadi juga perintahnya Allah. Oke ya, ini biar tidak salah paham bahwa iya, kita semua pada akhirnya pasrah sepenuhnya pada Allah, tapi jawaban Allah antara lain kita juga menggunakan sebab-sebab yang sudah disediakan oleh Allah. Ada satu cerita sufistik yang menarik. Jadi satu ketika ada orang yang mengeluh pada Allah. Ya Allah, bagaimana katanya Engkau Maha Penyayang? Di sana ada orang miskin, di sana ada orang sengsara, di sana ada banjir. Mengapa Engkau tega? Kenapa Engkau tidak memberi solusi terhadap problem kesulitan itu? Ya karena ini anekdot. Terus Allah jawab, lu sudah. Apa ya Allah solusimu terhadap problem ini? Loh, dengan aku menciptakanmu itu, yang akalmu sehat bisa mikir, yang kekuatanmu lengkap bisa memberi kontribusi sumbangan. Jadi ya dengan menghadirkanmu dengan segala kemampuanmu itu juga solusi dari Allah. Dengan keragaman kemampuan kita semua, saya ngerti filsafat, kalian ngerti teknik, di situ kita jadinya saling membantu. Ini yang disebut sunnatullah. Iya, kita kembali pada Allah semuanya. Kalau tidak ke sana namanya kita kufur. Tapi solusi hidup ini juga diberikan oleh Allah dalam bentuk sunnatullah. Maka minta tolong pada orang lain itu sunnatullah. Menolong orang lain itu ibadah. Kalian ketika berposisi sebagai support system, ibadah. Menolong orang. Ketika kalian memerlukan support system, itu wajar alami. Itulah sunnatullah, karena kita manusia banyak kekurangan, perlu dukungan dan bantuan orang lain. Kalau sudah semua ikhtiar dijalankan, pada akhirnya puncaknya support system adalah Allah saja. Oke, ya, dengan algoritma ini semoga teman-teman lebih paham ya, memposisikan aspek support system, sistem pendukung dalam hidup kita. Makanya mulai sekarang mulai dicari ya, karena seperti yang saya bilang tadi, kuncinya keberhasilan hidup kita di masa depan antara lain ada sistem pendukung yang kuat. Kalau sudah ada, manfaatkan, bersyukurlah. Kalau belum ada, carilah. Kalau tidak ketemu, buatlah, bangunlah. Kerjasamalah dengan yang lain.